Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah jemaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan majelis kita ini, dan di kesempatan ini kita masih melanjutkan pengajian kita, pembahasan kitab kita, yaitu Majalisu Syahri Ramadan, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita masih membahas yakni tentang sholat malam, ya, tentang sholat malam, yakni fi hukmi qiyami Ramadan, hukum qiyam Ramadan. Ya. Nah, di kesempatan sebelumnya jemaah sekalian kita telah jelaskan bahwasanya sholat malam di bulan Ramadan ini, atau yang disebut dengan sholat tarawih, ya, maka itu hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah yang mana di dalamnya banyak sekali keutamaannya. Ya. Telah kita sebutkan tentang dalil-dalilnya, kemudian juga kita sebutkan tentang jumlah rakaatnya, ya, jumlah rakaat sholat malam ini. Disebutkan bahwasanya termasuk sholat malam yaitu adalah sholat witir. Kata Syekh di sini, wa min sholatil laili, termasuk sholat malam adalah al-witru. Dan sholat witir ini minimal adalah 1 rakaat. Dan paling banyaknya adalah 11 rakaat. Dan ini adalah pendapat yang dipilih, yang rajih menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tetapi beliau juga tidak menyalahkan, ya, kalau seandainya seorang itu menambah sholat malamnya, karena ini kaitannya jemaah sekalian tentang mana yang lebih afdol saja. Ya, karena kadang orang itu ya ketika sudah merasakan lezatnya sholat, jemaah, ya, itu tidak ingin berhenti jemaah sekalian. Ya, jadi kadang orang itu saking nikmatnya merasakan sholat itu sampai dia itu tidak ingin berhenti, tidak bisa hilang kerinduannya terhadap sholat itu, kecuali, ya, rindunya tidak bisa terobati kecuali dengan selalu menambah sholatnya. Karena memang kadang ada orang-orang yang semacam itu, ya. Jadi dia itu kecanduan dengan ibadahnya itu. Seperti misalnya ada sahabat yang dia itu sangat kuat sekali untuk berpuasa, ya, sampai dia terus-menerus berpuasa. Lalu oleh Nabi SAW disuruh untuk mengurangi puasanya tersebut, sampai dia ketika dikurangi, ya, dengan jumlah tertentu, ya, dia masih menawar agar supaya diizinkan untuk lebih dari itu, terus sampai tinggal puasa Daud. Rasulullah memberikan keringanan kepada dia agar berpuasa dengan puasanya Nabi Daud alaihissalam, yaitu sehari puasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka, dan seterusnya. Jadi memang intinya ada orang yang dia itu memang kecanduan dengan ibadahnya itu. Jadi dia tidak ingin berhenti. Memang seperti itulah, ya, orang kalau sudah merasakan lezatnya ibadah, ya, kecanduan dengan ibadahnya itu, dia tidak ingin berhenti. Nah, makanya tentang masalah sholat malam ini juga, ya, dibahas oleh para ulama tentang berapa sih jumlah yang paling banyak, jumlah minimal, disebutkan oleh para ulama. Ya, Syekh di sini memilih bahwasanya sholat witir itu paling banyak, ya, itu adalah 11 rakaat. Ya, pun demikian beliau juga tidak menyalahkan kalau seandainya ada orang yang mengerjakan sholat malam itu lebih dari itu. Ini insya Allah kita jelaskan tentang masalah itu insya Allah. Nah, sholat witirnya jemaah sekalian, minimal kata beliau adalah 1 rakaat.
Ya, paling banyaknya adalah 11, dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sholat malam Nabi SAW paling banyak, yaitu adalah 11 atau 13 rakaat bahkan dalam suatu riwayat. Kemudian boleh juga seorang mengerjakan sholat witir dengan 3 rakaat. Boleh seorang mengerjakan sholat witir 3 rakaat seperti yang telah kita jelaskan ya semuanya ini di kesempatan sebelumnya. Dan 3 rakaat ini ya, 3 rakaat ini boleh mengerjakan 3 rakaat langsung dengan 1 salam seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kalau seandainya seorang ingin mengerjakan 3 rakaat ini dengan 2 salam, maka itu juga tidak ada masalah. Boleh bagi seorang mengerjakan sholat witir 3 rakaat dengan 2 salam. Jadi 2 rakaat pertama salam, kemudian ditambah 1 rakaat, kemudian salam. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yusallimu bainar rak'ataini war rak'ati fil witri hatta kana ya'muru bi ba'dhi hajatihi. Bahwasanya beliau itu salam ya. Bahwasanya beliau yakni Ibnu Umar salam di antara 2 rakaat dan 1 rakaat di dalam witir sampai beliau memerintahkan sebagian hajatnya. Jadi di situ menunjukkan bahwasanya tidak ada masalah seorang mengerjakan sholat witir ya yang 3 rakaat dengan 2 salam. Jadi di situ niatnya 3 tapi dibagi 2 gitu ya. Kemudian boleh juga seorang mengerjakan sholat witir ini dengan 5 rakaat langsung. Ya, tidak duduk kecuali di rakaat terakhir. Jadi 5 rakaat langsung boleh, tidak duduk kecuali di rakaat terakhir boleh. Kemudian juga boleh seorang itu mengerjakan sholat witir dengan 7 rakaat langsung. Boleh. Ya, 7 rakaat langsung. Jadi tidak duduk kecuali di rakaat terakhir. Boleh. Mengerjakan sholat witir seperti ini. Jadi 7 rakaat terus ya, tidak duduk kecuali di rakaat terakhir. Dan yang berikutnya boleh seorang itu mengerjakan sholat witir. Boleh seorang itu mengerjakan sholat witir 8 rakaat. 9 rakaat. Boleh seorang itu mengerjakan sholat witir 9 rakaat. Tidak duduk kecuali di rakaat ke-8. Ingat, jadi jumlahnya adalah 9 rakaat. Duduknya di rakaat ke-8. Setelah tasyahud langsung berdiri tidak salam. Menambah 1 rakaat, kemudian tasyahud, kemudian salam. Ya, jadi kalau sholatnya itu 9 rakaat, ya, maka duduk di rakaat ke-8. Tasyahud awal dulu. Ya. Nanti dilanjutkan, tambah 1 rakaat, kemudian tasyahud dan salam. Dan boleh seseorang itu mengerjakan sholat 11 rakaat. Boleh seseorang itu mengerjakan sholat witir di sini 11 rakaat. Dikatakan di sini wa yusalli ihda asyrata rakaatan, dan silahkan seseorang itu mengerjakan sholat 11 rakaat. Fa in ahabba sallama min kulli rakaataini wa autara bi wahidatin. Bila dia mau, maka dia salam di setiap 2 rakaatnya dan dia witir dengan 1 rakaat. Boleh 2 terus sampai 10 rakaat, kemudian ditambah 1 rakaat witir. Boleh. Kemudian kata beliau di sini juga wa in ahabba shalla arba'an summa salasan. Apabila mau, ya, seorang itu mau, maka silakan dia mengerjakan sholat 4 rakaat.
kemudian 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli arba'an, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli salasan. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 4 rakaat. Maka janganlah kamu tanya tentang bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau mengerjakan sholat 4 rakaat lagi. Maka janganlah kamu bertanya tentang bagusnya dan panjangnya. Tsumma yusalli salasan. Kemudian beliau mengerjakan sholat 3 rakaat. Jadi 4, kemudian 3. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan kita sampaikan kemarin tentang hadis tersebut. Di sini ada catatan kakinya. Yahtamilu an takunal arba'u bitaslimin wahidin wa huwa zahirul lafzi. Mengandung kemungkinan bahwasanya 4 rakaat itu adalah dengan 1 salam. Dan ini adalah zahirnya lafaz hadis tadi. Ya, jadi di situ 4 rakaat dengan 1 salam. Terus ya, sholat 4 ini langsung, 4 rakaat langsung. Tidak duduk tentunya kecuali di rakaat terakhir. Salam. Dan ini adalah zahir hadis tersebut. 4 rakaat langsung dengan 1 salam. Wa yahtamilu an takuna bi taslimin min kulli sholati rak'ataini. Lakinnahu in shalla arba'an fa sholli summa shalla arba'an kadzalika. Dan mengandung kemungkinan bahwasanya sholat tersebut adalah dengan 2 salam dari setiap 2 rakaat. Ya, dengan 1 salam dari setiap sholat 2 rakaat. Jadi 4 ini dibagi 2. 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Ya, jadi 4 rakaat tadi itu dibagi 2 dengan 2 kali salam. Lakinnau in shalla arba'an fasolli. Nah, itu ya. Akan tetapi apabila dia sholat 4 rakaat langsung fasolli, maka silahkan. Tsumma shalla arba'an kadzalika, kemudian melanjutkan sholat 4 rakaat berikutnya seperti itu juga. Jadi tidak ada masalah. Ya. Jadi jamaah sekalian, boleh seseorang itu ketika sholat 4 rakaat tadi ya, boleh dibagi 2 dengan 2 salam atau dengan 1 salam saja. Jadi orang tinggal memilih saja. Karena hadisnya masih mengandung 2 kemungkinan. Wa hadza huwal muwafaqu liqauli sallallahu alaihi wasallam, atau wa hadza huwal muwafiqu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam sholatul laili masna masna. Dan ini ya sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat malam itu adalah 2-2. Masna masna ya, 2-2. Jadi di situ pada asalnya salat malam itu adalah memang 2-2. Jadi kita mengambil keumuman hadis tadi itu juga hadis yang 2-2 ini tidak ada masalah. 4 itu jadikan 2. Dijadikan 2 kali salam. Boleh. Ya. Wali hadisi Aisyah al-madhkur qablahu haitsu bayyanat annahu yusallimu baina kulli rak'atain. Dan juga berdasarkan hadis Aisyah yang disebutkan sebelumnya, yang telah kita sebutkan tadi itu ya, yakni tentang sholat Rasulullah yakni 11 rakaat, yang mana beliau menjelaskan, Aisyah menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salam di antara setiap 2 rakaat. Nah, ini. Jadi pakai hadis semacam itu, hadis yang seperti ini tidak ada masalah. Ya. Jadi 4 tadi dibagi 2. Dan zahirnya hadis ya 4 langsung. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya karena masih mengandung 2 kemungkinan ini, maka silahkan seseorang itu mengerjakan mana yang dia inginkan.
Ini tidak ada masalah ya mas sekalian. Baik. Berikutnya wasardul khamsi, kata Syekh di sini ya, wasardul khamsi was-sab'i wat-tis'i innama yakunu fima idza shalla wahdahu aw bi jama'atin mahsurina ikhtaru dzalika. Atau sebelumnya jamaah ya, ada hal penting yang kita ingin bahas di sini tentang masalah jumlah rakaat ini jamaah sekalian ketika mengerjakan sholat tarawih ya. Disebutkan dalam satu hadis, yakni riwayat Bukhari tadi, ya, riwayat Bukhari, dalam riwayat Bukhari, hadis nomor 1137. Disebutkan haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aibun 'ani Zuhri qala akhbarani Salimun, ya, Salim ibnu Abdullah. Ya, akhbarani Salim ibn Abdullah anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala inna rajulan qala ya Rasulullah kaifa salatul laili qala masna fa idza khifta subha fa autir bi wahidatin. Telah mengajarkan, kata Imam Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Abul Yaman. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri. Dia berkata telah mengabarkan kepadaku Salim bin Abdullah bahwasanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata sesungguhnya seseorang berkata, ya Rasulullah, bagaimanakah sholat malam itu? Nabi SAW menjawab, masna, dua. Fa idza khifta as-subha fa autir bi wahidatin. Lalu apabila engkau khawatir masuk subuh, ya, khawatir subuh sudah masuk, fa'autir biwahidatin, maka witirlah dengan 1 rakaat. Apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah? Beliau menjelaskan tentang hadis ini, ya, ini di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, kata beliau, anna sholatal laili la tataqayyadu bi'adadin. Bahwasanya sholat malam itu tidak terikat dengan jumlah. Ya, sholat malam itu tidak terikat dengan jumlah. Wa annal insana yusalli nasyatahu. Dan seseorang silahkan dia mengerjakan sholat sesuai dengan kemampuan dia, tatkala dia semangat, ya. Sesuai dengan apa yang dia inginkan, yang dia semangati. Hatta law shalla 20 raq'atan au 40 raq'atan masna lam yakun fi'luhu munkaran wala mukhalifan lis-sunnati. Sampai-sampai kalau seandainya dia mengerjakan sholat 20 rakaat atau 40 rakaat dengan dua-dua, maka perbuatannya itu bukanlah kemungkaran dan tidak pula menyelisih sunnah. Lihat di sini jamaah sekalian, jadi di situ tidak ada masalah. Beliau tidak mempermasalahkan seorang misalnya sholat 20 rakaat seperti yang sering kita lihat, ya, yang kita jumpai di negara kita ini. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tidak menyalahkan itu. Orang mengerjakan sholat 20 rakaat. Au arba'ina rakaatan, atau 40 rakaat. Itu pun juga tidak ada masalah. Dengan cara dua-dua, ya, maka lam yakun fi'luhu munkaron, tidaklah perbuatannya itu mungkar, wala mukhalifan lis sunnah, tidak pula menyelisih sunnah, kata beliau. Tidak ada masalah 40 rakaat, ya, itu juga boleh. Li'anna hadza sa'ila sa'ala 'anil kaifiyati wal jahilu bil kaifiyati jahilun bil adati. Wa ma'adzalika lam yuhaddid lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam adadan ma'ahtiyajihi ila bayanil adadi. Dikarenakan si penanya ini dia bertanya tentang cara sholat. Bertanya tentang cara sholatnya. Dan orang yang tidak mengetahui cara sholat, maka dia tidak tahu dengan jumlahnya.
Ya, dia tanya tentang sholat malam itu bagaimana ya Rasulullah. Rasulullah jelaskan. Ya, karena memang orangnya juga tentunya tidak tahu dengan jumlahnya. Rasulullah jelaskan sholat malam itu 2 tanpa batas. Wa ma'adzalika lam yuhaddid lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam adadan. Bersamaan hal itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi jumlahnya dengan jumlah tertentu. Padahal dia butuh kepada penjelasan jumlah. Ya, tentunya orang ini ingin tahu jumlahnya berapa, caranya bagaimana. Ingin tahu, tapi Rasulullah tidak ngasih batasan tentang sholat malam itu berapa jumlahnya. Innama haddada lahul kaifiyata. Hanya saja beliau memberikan batasan tentang jumlahnya, kaifiyahnya, tentang caranya. Ya, yaitu caranya adalah 2 salam, 2 salam, 2 salam, dan seterusnya. Falayan bagi lana an nusyaddida ala anfusina wa nusyaddidu ala ghairina, ya, wa nusyaddida ala ghairina wa nudallila ghairana wa rubbama nubaddi'uhu fi amrin lana fihi sa'atun bimuqtada dilalatis sunnati. Maka tidak seyogyanya bagi kita untuk bersikap keras terhadap diri kita ini. Tidak pula bersikap keras terhadap orang lain. Dan tidak pula menyesatkan selain kita. Ya, tidak perlu menyesatkan orang lain. Tidak layak menyesatkan orang lain. Terlebih lagi kita membid'ahkannya dalam hal yang kita memiliki kelonggaran di dalamnya. Bimuqtada dilalati sunnati, berdasarkan konsekuensi pendalilan hadis. Nah, ini. Jadi jemaah sekalian, ini menunjukkan bahwasanya apa? Termasuk kekeliruan ya bagi sebagian kita yang bersikap keras kepada orang-orang yang mengerjakan sholat tarawih misalnya ya, sholat malam lebih dari 11 atau 13 rakaat. Apalagi menganggap bahwasanya perbuatan tersebut adalah bid'ah atau sesat. Ya, maka ini tidak layak untuk dilakukan. Perkataan atau sikap semacam ini. Karena kita punya kelonggaran tentang masalah sholat malam ini. Ya, mau mengerjakan berapa tidak dibatasi oleh Nabi SAW. Ya, cuman yang kita jelaskan, ya, yang dijelaskan di situ paling banyaknya 11 atau 13 misalnya, maka ini hanya tentang afdoliyah saja. Mana yang lebih utama itu saja sebenarnya, ya. Yang lebih tepat, yang lebih sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, seperti itu saja. Cuman kita tidak menyalahkan kalau seandainya seorang itu mengerjakan sholat malam lebih dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, seperti yang sering kita jumpai di dalam hadis-hadis beliau, yakni sholatnya 11 atau 13. Makanya Umar radhiyallahu anhu, beliau memerintahkan sholat malam itu sampai, ya sholat tarawih ini ya, itu sampai 20 rakaat ya mas kalian. Ya, Umar itu memerintahkan sholat 20 rakaat. Ini menunjukkan apa? Bahwasannya perkataan Aisyah misalnya yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak mengerjakan sholat malam itu lebih dari 11 atau 13 rakaat, maka itu yang diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah yaitu adalah 11 atau 13. Dan itu yang dijumpai oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu memang yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi seperti misalnya sholatnya apa yang diperintahkan oleh Umar ya, yakni sholat dengan 20 rakaat, maka itu indikasi yang menunjukkan bahwasannya memang perbuatan itu juga tidak dilarang oleh Nabi SAW. Karena tidak mungkin Umar ya, dia memerintahkan suatu ibadah yang dia tidak memiliki ilmunya, yang dia tidak jumpai dari Nabi SAW, yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, itu tidak mungkin. Makanya
Umar tahu bahwasanya sholat malam itu boleh kalau seandainya lebih, maka lebih dari 11 atau 13 rakaat. Maka beliau pun memerintahkan orang-orang pada saat itu untuk mengerjakan sholat tarawih ya 20 rakaat. Dan jumlah 20 rakaat ini jamaah sekalian itu adalah pendapatnya madhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad. 20 rakaat. Dan madhabnya Imam Malik, sholat malam atau tarawih itu adalah 36 rakaat. Ya, ini madhabnya Imam Malik. 36 rakaat. Dan juga ada yang berpendapat 11 atau 13 rakaat. Ya, 11 atau 13 rakaat. Dan ini adalah merupakan pendapatnya Abu Bakar Ibnul Arabi. Ya, Al-Imam Abu Bakar Ibnul Arabi. Dan disebutkan bahwasanya 11 rakaat, ya, 11 rakaat itu tadi itu adalah pilihan Imam Malik untuk dirinya sendiri. Karena kadang memang seperti itu jamaah ya, ketika disampaikan kepada orang ya kadang ya jumlahnya banyak, tapi kadang ya untuk pribadi misalnya ya ada. Seperti itu memang. Dan beliau ya tentunya tidak menyalahkan orang mengerjakan 11 rakaat dan seterusnya tentang sholat malam itu. Makanya disebutkan bahwasanya Imam Malik itu memilih 11 rakaat untuk dirinya sendiri. Dan juga Imam Tirmidzi mengatakan bahwasanya pendapat yang paling banyak jumlah rakaatnya ya, dari sekian pendapat tadi itu, jumlah rakaat terbanyak ada yang mengatakan 41 ya. Jadi 41 rakaat. Jadi 40 rakaat tambah 1 witir. Itu terbanyak ya. Nah, ini. Jadi intinya banyak kelonggaran jamaah sekalian tentang masalah ini. Dan semuanya tidak ada masalah tentang masalah ini ya. Tidak boleh kita itu membid'ahkan atau menyalahkan ya orang-orang yang mengerjakan sholat malam lebih dari 11 atau 13 rakaat. Makanya kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di sini, fayakunu ya, kata ini jangan lihat ya, Anda lihat ini di dalam At-Ta'liq ala Sahih Bukhari ya, dalam kitab At-Ta'liq ala Sahih Bukhari. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin ya, mengatakan fayakunu fi hadzal hadis raddun ala ulaika il mutasyaddidinal muta'ammiqina alladzina yaquluna la yajuzu an yuzada fi sholatil laili ala 11 aw 13 rakaatan. Maka hadis ini yakni riwayat yang mengatakan tadi itu bahasanya ketika orang bertanya kepada Rasulullah bagaimana sholat malam, maka Rasulullah jelaskan masna, dua. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadis ini adalah di dalamnya terdapat bantahan terhadap orang-orang yang bersikap keras kepada orang-orang yang mengatakan la yajuzu an yuzada ya. Bantahan kepada orang-orang yang mengatakan tidak boleh lebih sholat malam itu dari 11 atau 13 rakaat. Ya. Bantahan kepada orang-orang yang bersikap keras yang mereka mengatakan tidak boleh ditambah di dalam sholat malam itu lebih dari 11 atau 13 rakaat. Fa innahum yukhalifuna al-jama'ata fil masajidi. Dikarenakan mereka itu menyelisihi jamaah di dalam masjid. Ya, lalu mereka itu menyelisihi jamaah di dalam masjid. Fatajidul muslimina yusalluna wahum jalisuna aw yansarifuna. Maka engkau pun jumpai orang-orang mengerjakan sholat sedangkan mereka ini duduk atau pulang.
Jadi imam belum selesai, ya, misalnya imamnya 20 rakaat. Mereka ketika di rakaat ke-10 misalnya, mereka duduk, nggak ikut sholat, ya, atau mereka pulang. Fayahrimuna anfusahum al-qiyama ma'al imami hatta yansorifa. Lalu mereka pun menghalangi diri-diri mereka untuk mengerjakan sholat bersama imam sampai selesai. Ya, jadi ini termasuk hal yang tidak tepat. Ya, imam belum selesai, kemudian pulang duluan. Ya, padahal Nabi SAW jelaskan bahasanya siapa yang mengerjakan sholat malam bersama imam sampai selesai, maka dia seperti mengerjakan sholat malam suntuk, ya, sholat malam semalam suntuk. Itu. Jadi orang itu menghalangi dirinya untuk mendapatkan pahala tersebut. Dan ini tidak tepat. Ya. Jadi intinya jamaah sekalian, ya, kalau seandainya imam sholatnya 20 rakaat, ya sholat dengan mereka sampai selesai. Hendaknya seperti itu. Walihada ahussu talibal ilmi ala an yafqaha syari'ata wa yadumma ba'daha ila ba'din li'anna syari'ata wahidatun wal musyarri'u laha wahidun wala yumkinu an yatanaqadha kalamuhu. Oleh karenanya saya anjurkan kepada penuntut ilmu agar mereka itu memahami syariat secara keseluruhan, mengumpulkan satu dengan yang lain, dikarenakan syariat itu satu dan yang mensyariatkannya adalah satu dan perkataannya tidak mungkin berbenturan. Fafiqhul ahadisi muhimun jiddan, maka fafiqhul ahadisi muhimun jiddan, maka memahami hadis-hadis itu adalah penting sekali. Walihada hadzara Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu min kasratil qurra'i wa qillatil fuqaha'i. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memperingatkan dari banyaknya tukang baca, ya, orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, ya, tetapi sedikit orang-orang yang faham. Ya, sedikitnya ahli fikih. Ini Ibnu Mas'ud itu wanti-wanti, jangan sampai. Ya, jadi penghafal Al-Quran banyak, ya, orang-orang yang pandai membaca Al-Quran banyak, tapi ternyata ahli fikihnya sedikit. Ya, jadi ini diwanti-wanti, jangan sampai intinya. Kata Ibnu Mas'ud intinya jangan sampai, itu maksudnya. Jadi yang banyak cuma penghafal Al-Quran. Hanya orang yang mempelajari Al-Quran tapi ternyata ahli fikihnya sedikit, itu jangan sampai. Hendaknya orang itu di samping dia itu mempelajari Al-Quran secara mendalam, maka hendaknya juga hadis-hadis difahami dan ilmu fikihnya itu pun juga difahami dengan baik, dipelajari dengan bagus. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah fahamkan dia dalam urusan agama. Ya, Allah fahamkan dia terhadap agamanya. Fala yatasarra talibul ilmi fil hukmi alal umuri hatta yajma'a syawaridal adillati wa yadumma ba'daha ila ba'din wa hina idzin yukhrijul hukma sahihan insyaallah. Maka penuntut ilmu tidak layak untuk tergesa-gesa memberikan hukum terhadap beberapa perkara, beberapa hal, beberapa urusan sampai mengumpulkan dalil-dalil yang masih tidak terkumpul. Dan sampai dia itu telah mengumpulkan dalil-dalilnya itu satu dengan yang lain. Kalau sudah dikumpulkan semuanya, baru wahina idzin, ketika itulah dia akan
bisa menyimpulkan hukum yang benar, insya Allah. Ya, bisa mengeluarkan hukum secara benar, insya Allah. Ini kalau seandainya dalil-dalilnya itu sudah terkumpul. Jadi jangan nanti di situ baca satu hadis, kemudian habis itu diterapkan dan menyalahkan pendapat yang lain. Maka ini tidak tepat. Jadi hendaknya ditelusuri. Kenapa ada orang punya pendapat seperti itu? Dalilnya apa? Dicari-cari dulu. Ya, ini saya menemukan hadis seperti ini. Kok ada yang berpendapat seperti itu? Coba kita tanya dulu dalilnya. Memang adabnya begitu. Al-istifsar qoblal ingkar. Sebelum kita mengingkari itu minta penjelasan dulu. Ya memang sikap kita jemaah sekalian, kalau seandainya tidak mengetahui hadis lain, ya kita amalkan hadis yang kita ketahui itu. Adabnya begitu, sikap yang benar begitu. Selama kita belum menjumpai hadis yang lain, maka kita tidak mengamalkan yang lain dulu, kita amalkan yang kita ketahui. Sikap yang benar begitu. Sampai nanti di situ mengetahui ternyata ada dalil yang lain, baru kita pakai gitu. Pendapat yang tidak seperti yang biasa kita lakukan. Tapi kalau untuk menyalahkan kepada orang lain, jangan tergesa-gesa. Kalau untuk menyalahkan kepada orang lain, jangan tergesa-gesa. Tapi hendaknya kita telusuri dulu, kita tanya ya, kok kamu pendapatnya seperti itu? Yang saya tahu seperti ini, barangkali kamu punya ilmu lain, punya dalil lain misalnya. Seperti itu. Jadi tidak langsung mengingkari. Ya, tapi hendaknya dia itu bertanya dulu. Barangkali dia punya dalil lain yang belum kita ketahui. Seperti itu. Nah, makanya beliau di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, walakin ma'adzalika naqul kaunul insani yusalli ihda asyrata aw salasata asyrata rak'atan afdal. Akan tetapi bersamaan hal itu kita katakan, orang mengerjakan sholat 11 rakaat, ini sholat sunnah ya, 11 rakaat atau 13 rakaat itu afdol, lebih utama. Kenapa? Karena itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan sampai Aisyah mengatakan bahwasanya sholat malamnya Rasulullah itu tidak lebih dari 11 atau 13. Kalau cari afdol-afdolan di situ, ya tentunya 11 atau 13 itu lebih afdol karena dalilnya lebih sorry. Ya. Tapi ingat, bukan berarti menyalahkan pendapat yang lain. Lakin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutil. Ya, akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memanjangkan sholatnya. Jadi ingat jamaah sekalian, 11 rakaat, ingat 11 rakaat, tetapi sholatnya itu tenang, tumakninah, panjang. Jangan nanti di situ sholatnya misalnya sudah 11 atau 13, kemudian habis itu cepat-cepatan tanpa tumakninah. Ini salah. 11 rakaat yang tenang, ya. Kalau bisa yang panjang. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan sholat malam dengan jumlah tadi itu dengan panjang. Hatta inna ba'dos sahabati wahum syababun ya'jizuna an muwafaqatihi. Ya, falyuntabih lihadza. Ya, falyuntabah lihadza. Sampai sesungguhnya sebagian sahabat, ya sungguh sebagian sahabat, padahal mereka itu muda-muda, tidak mampu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berat. Ya, maka hendaknya diperhatikan hal yang semacam ini ya. Fal yuntabah lidzalika. Maka hendaknya diperhatikan hal semacam ini. Dan yang juga perlu kita ingatkan jemaah sekalian, memang sholat 20 rakaat misalnya itu tidak ada masalah ya. Kita katakan tidak ada masalah. 20 atau 40 atau yang lain tadi itu. Tidak ada masalahnya. Di masalah adalah sholatnya banyak tapi ternyata cepatnya mengalahkan yang 11 atau 13 rakaat. Jadi sholatnya benar-benar kewenceng, ngejos ya. Tanpa apa istilahnya, nggak ada ketenangan di sana. Ya mungkin apalagi tidak ada tomak ninahnya. Yang jelas sebenarnya tomak ninah itu yang benar adalah rukun. Kalau seandainya tidak ada tomak ninahnya maka tidak sah. Ini pendapat yang benar. Jadi
Meskipun ada tumak ninahnya lah, tapi cobalah jamaah sekalian, kita ini beradab kepada Allah. Sholatnya 20 rakaat. Banyak, tapi ternyata bayangkan tidak berkualitas. Ini harus kita perhatikan. Kita beradab kepada Allah ya. Menghadap kepada Allah, minta kepada Allah. Dengan sholat itu kita minta surga. Kita memohon agar dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan sholat kita itu. Terus kenapa kita sholatnya itu asal-asalan? Uber-uberan ya. Tidak ada tumak ninahnya. Apalagi ada tumak ninahnya tapi bagaimana? Bayangkan kita beradab kepada Allah ya. Bacanya dengan cara semacam itu. Cepat ya. Tidak tenang. Kita saja ya. Kalau seandainya di hadapan atasan. Ini antara manusia dengan manusia jamaah ya. Kita di hadapan atasan kita bagaimana? Kan santun kan? Mengerjakan apa-apa santun. Dia duduk di hadapan atasan, ya kan? Santun kita itu. Tidak mungkin serampangan kan gitu. Kalau kita minta misalnya, minta kepada atasan, minta sesuatu, usul sesuatu. Misal ini ya. Apakah kita ngomongnya itu serampangan? Asal ngomong gitu. Yang penting didengar. Atau kita bicaranya itu tentunya dengan sopan, santun ya. Jalan aja di hadapan atasan itu juga dengan hati-hati kan gitu. Jadi ini jamaah sekalian harus kita perhatikan ya. Ini bagaimana di hadapan Allah. Ini antara manusia dengan manusia saja kita santun. Lalu kenapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kemudian kita tidak bersantun ya. Tidak ada sopan santun kepada Allah. Dengan cara sholat semacam itu. Ya, dengan sholat yang sangat cepat ya. Ya, jadi 20 rakaat tapi mengalahkan yang 11 cepatnya ya, yang 11 rakaat masih belum witir mereka sudah selesai misalnya. Nah, ini harus kita ingatkan yang semacam ini agar kita jangan cuma banyak-banyakan ibadah tapi ternyata tidak berkualitas ya. Yang paling inti itu adalah yang tepat ibadah itu, bukan banyak-banyakan. Ya. Apa gunanya kalau seandainya banyak ibadahnya, tapi ternyata tidak berkualitas, apalagi tidak sah. Banyak tapi tidak sah. Apa gunanya? Mending sedikit, tapi diterima oleh Allah. Berkualitas. Ya kalau bisa banyak juga berkualitas gitu loh. Ini harus kita perhatikan jemaah sekalian. Hendaknya kita itu beradab ya kepada Allah. Ya, kita ini beradab kepada Allah. Baik, kemudian kita lanjutkan. Dikatakan di sini wasardul khamsi wasab'i wa tis'i innama yakunu fima idza shalla wahdahu aw bi jama'atin mahsurina ikhtaru dzalika. Dan berturut-turut dalam mengerjakan sholat 5 rakaat tadi dan juga 7 rakaat atau 9 rakaat hanyalah ketika sholat sendirian atau sholat dengan jamaah yang jumlahnya terbatas yang mereka memilih seperti itu ya, memilih hal tersebut. Jadi jamaah sekalian, tadi kan kita jelaskan tentang jumlah sholat witir misalnya ya, ada yang 5 rakaat, ada yang 7 rakaat, ada yang 9 rakaat misalnya. Langsung itu ya, dengan cara langsung, tidak yang 5 atau 7 rakaat tidak salam kecuali di rakaat akhir ya. Dan juga 9 rakaat ya tidak salam ya, tidak salam apa? Jadi 5 rakaat atau 7 rakaat tidak salam kecuali di rakaat terakhir, atau misalnya dengan 9 rakaat ya tidak salam kecuali di rakaat akhir dengan ada tasyahud awal di rakaat ke-8 misalnya. Maka ini dilakukan ketika seorang itu mengerjakan sholat sendiri ya, mengerjakan sholat tidak berjamaah. Kalau seandainya dengan berjamaah, maka dengan jamaah yang jumlahnya terbatas ya,
dan mereka memilih itu. Jadi misalnya kalau kita di lingkungan pesantren misalnya ya, di lingkungan pesantren kan anak yang sholat kan itu saja, anak-anak santri mungkin. Jadi hanya itu saja yang sholat misalnya. Maka silakan kerjakan dengan 5 rakaat langsung, atau misalnya dengan 7 rakaat langsung atau 9 rakaat langsung tadi itu, tidak salam kecuali di rakaat akhir. Silahkan, karena memang misalnya semuanya setuju dengan itu, sepakat ingin mengerjakan sholat dengan cara itu, maka silahkan. Ini ketika jumlah jamaahnya itu terbatas. Amma al-masajidul ammatu fal aula lil imami an yusallima fi kulli raq'ataini. Adapun masjid-masjid umum, maka yang lebih utama bagi imam adalah salam di setiap 2 rakaat. Ini kalau masjidnya umum ya. Kalau masjidnya umum, ingat, di masjid umum, maka hendaknya sholatnya 2-2 saja. Ya, jadi salam di setiap 2 rakaat. Kenapa demikian? Li'alla yasyuqqa 'alan nasi wa yarbuka niyatihim. Agar supaya tidak memberatkan manusia, tidak memberatkan orang-orang, dan agar tidak membuat bingung niat-niat mereka. Karena zaman sekarang kalau seandainya kita pakai dengan cara yang beragam tadi itu, makmum nanti akan bingung. Ya, kalau kita di masjid umum yang semua orang di sana datang ya, yang kita tidak kenal dengan mereka, ya, orang-orang datang kita tidak kenal dengan mereka, dan mereka juga tidak tahu dengan bagaimana cara sholat kita misalnya, maka mereka tentunya akan bingung. Setidaknya ya mereka merasa berat dengan itu karena tidak terbiasa misalnya. Ya, mau niat nanti bingung, ini gimana sih caranya? Ketika ditunggu-tunggu salamnya nggak salam-salam misalnya ya, ternyata berdiri lagi. Di rakaat ketiga misalnya ketika ditunggu mau salam ternyata berdiri lagi. Ya, berat akhirnya. Dan mereka bingung. Ya. Ya kalau yang misalnya mengambil pendapat sholat malam itu ya terserah. Ya misalnya itu. Niat mengikuti imam saja. Ya tidak ada masalah. Tapi kan bagaimana dengan orang-orang yang memegang pendapat bahwasanya niat itu harus di awal dan ditentukan jumlah rakaatnya? Kan tentunya dia juga akan bingung menghadapi imam yang seperti ini. Jadi kalau sholat di masjid umum ya, yang orangnya di sana itu banyak berdatangan, ya, yang imam juga tidak kenal dengan mereka, maka hendaknya sholatnya 2 rakaat saja. Ya, jadi 2-2 saja. Agar supaya tidak berat bagi mereka dan juga tidak membingungkan niat mereka. Wali anna dzalika aisaru lahum, dan dikarenakan yang demikian itu lebih mudah bagi mereka ya, karena sudah dikenal ya, mereka sudah terbiasa dan seterusnya. Waqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyukum amman nasa falyujiz fa inna min waraihil kabira wad-dha'ifa wadal hajati. Dan sungguh Nabi SAW bersabda, siapapun yang mengimami manusia, maka hendaknya dia ringkas sholatnya. Dikarenakan di belakangnya itu ada orang yang sudah tua renta, wadha'ifa, dan orang-orang yang lemah, wadal hajati, dan orang yang punya kebutuhan, punya hajat. Ada orang kadang di situ mikirnya, sholatnya ini kan 2-2. Ya. Jadinya nanti saya bisa istirahat sejenak, capek misalnya ya. Atau misalnya dia mau mengerjakan apalah, misalnya mungkin ada orang yang kalau sekarang misalnya pengen nelpon apa misalnya lah ya. Intinya mereka punya kebutuhan lah gitu. Jadi di situ kalau menjadi imam maka hendaknya seorang itu meringkas sholatnya, dikarenakan di belakang itu ada orang yang tua renta, yang sulit bagi mereka itu ya untuk berdiri misalnya, duduk saja mungkin perjuangan ya. Wadhaif, dan juga ada orang yang lemah, wadal hajati, dan ada orang yang memiliki hajat kebutuhan ya. Seperti kalau dulu itu yang ditegur itu sahabat yang sholatnya terlalu panjang ya, sholatnya terlalu panjang ya, sehingga sebagian sahabat itu memisahkan diri dengan imam. Maka imamnya ini ditegur oleh Rasulullah. Wa fi lafdhin,
Dan di dalam lafaz yang lain, fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa yasha. Namun apabila dia sholat sendirian, maka silahkan dia sholat semau dia, seperti yang dia inginkan. Ini kalau sholat sendirian ya terserah, ya mau sholat dengan cara apa, ya mau sholat dengan cara apa, dengan jumlah berapa, silahkan. Bacaannya dengan panjang, ya nah silahkan. Jadi dengan cara-cara seperti tadi, ya itu silahkan, terserah dia. Caranya apakah 5 langsung, ya, kemudian nanti misalnya 7 langsung atau 9 langsung, maka silahkan kalau sholat sendirian. Dengan jumlah terserah juga, ya, panjangnya terserah, ya, bacaannya dipanjangin terserah, itu kalau sholat sendirian. Makanya kata Rasulullah, bila seorang itu sholat sendirian, maka silahkan dia sholat semau dia. Wali annahu lam yunqalu, ya, wali annahu lam yunqal anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam autara bi ashabihi bi hadhil kaifiyati wa inna ma yaf'alu dzalika fi sholatihi wahdahu. Nah, lihat nih jemaah sekalian. Dikarenakan belum dinukil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat witir dengan para sahabatnya dengan cara demikian. Wa inna ma kana yaf'alu dzalika, hanyalah beliau mengerjakan hal yang demikian itu fi sholatihi wahdahu, ketika sholat sendiri. Jadi mengerjakan dengan cara tadi itu Rasulullah itu adalah ketika sholat sendiri saja. Adapun ketika berjamaah yang dijumpai adalah dua-dua. Ya. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, kurang lebih seperti itu jemaah sekalian ya yang kita bahas untuk kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya insyaallah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.